Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita pada minggu hari ini, Minggu Rogate, dari kitab 1 Tawarikh 17 ayat 16 hingga ayat 27. Dalam bahasa Batak, sada kronika 17 ayat 10 rodi ayat 27. Hujahama dihita, saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Marilah kita dengarkan bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allah, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui judul perikop, nama minggu, dan tema minggu hari ini, Minggu Rogate, ada dua hal yang menjadi perenungan buat kita. Yang pertama sudah pasti tentang doa.
mengenai dua ini ada dua hal juga yang mau saya sampaikan. Yang pertama, dua harus menjadi tempat kita menyampaikan banyak hal rasa. Jadi harus kita ingat itu, dua menjadi tempat kita menyampaikan banyak hal rasa. Mulai dari rasa syukur, rasa senang, rasa sedih, rasa gembira, rasa bahagia, rasa sukacita, bahkan sampai rasa sesal karena melakukan dosa, marah, dan rasa-rasa yang lain. Jadi dua itu menjadi tempat kita menyampaikan segala macam rasa. Hal ini bisa kita temukan di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Mazmur. Banyak di situ bisa kita lihat dua, bermacam-macam dua. Dan yang kedua, dua harus menjadi gaya hidup kita. Selama dua itu tidak menjadi gaya hidup, dua akan jatuh menjadi rutinitas, dan itu yang akan membuat kita bosan, jenuh berdoa. Seperti yang sudah saya khotbahkan di kebaktian Wake atau di Partangiangan. Ada enggak orang yang bosan sampai jenuh berdoa? Ada. Ketika dua itu hanya sebatas rutinitas. Tetapi dalam hal ini dua harus dijadikan menjadi gaya hidup kita. Berdoa bukan karena supaya dapat ini, dapat itu, supaya begini, begitu, enggak. Berdoa juga bukan karena begini, karena begitu, karena berhasil, karena sukses. Bagaimana kalau tidak sukses? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana tidak beruntung? Tidak berdoa. Karena itu berdoa meskipun kita dalam keadaan seperti ini, berdoa meskipun kita mengalami kegagalan, berdoa meskipun kita dalam kesusahan, meskipun hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Jadi berdoa bukan supaya, tetapi saya berdoa meskipun. Jadi berdoa itu tidak melihat sikon, tidak melihat situasi dan kondisi. Kalau pas lagi dapat moodnya, baru berdoa. Jadi kalau demikian udah kayak HP, kalau lagi bagus sinyalnya, ya lancar dia berselancar ke dunia maya. Tetapi kalau tidak bagus, ya diam saja. Bahkan oloma gabe masih pabali-balian. Homa martangiang inang innatu inatai ahoma. Homa martangiang amang innatu amatai ahoma. Akhirnya enggak jadi berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih, sehari sebelum Billy Graham, penginjil besar itu, diwawancarai di dalam acara televisi Amerika, The Today Show, lalu direktur humasnya bernama Larry Ross meminta disediakan satu ruangan khusus yang dapat dipakai Billy Graham berdoa sebelum wawancara dimulai. Namun ketika Billy Graham tiba di studio, asistennya memberitahukan kepada Ross bahwa Billy Graham tidak memerlukan ruangan khusus. Maksudnya ruangan khusus untuk berdoa. Asistennya itu berkata bahwa Tuan Graham sudah mulai berdoa saat ia bangun. Ia berdoa saat sarapan. Ia juga sudah berdoa di dalam mobil selama perjalanan ke studio. Dan kemungkinan
Graham akan terus berdoa selama wawancara berlangsung. Saudara-saudara, itulah Billy Graham. Jadi dia berdoa tidak pernah dibatasi tembok ruangan dan waktu. Dia berdoa bukan hanya mau wawancara. Enggak. Tapi begitu dia bangun, dia sudah berdoa. Ketika sarapan dia sudah berdoa. Begitu dia jalan mau ke studio, di mobil pun dia sudah berjalan. Bahkan ketika dia melakukan sesuatu itu, dia sudah berdoa. Jadi tidak ada waktu untuk tidak berdoa. Tidak ada ruang khusus. Semua ruangan itu bisa menjadi tempat kita berdoa. Saudaraku yang terkasih, itu yang pertama. Lalu kedua, selain doa, dalam nats ini ditekankan juga mengenai ucapan syukur, manang hamuliateon. Itu sebabnya kita baca tadi di dalam perikopnya, doa syukur Daud. Sebagaimana saya katakan di atas bahwa doa itu menjadi tempat kita menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Rasa syukur kita. Pengucapan syukur tentu berangkat dari pengalaman hidup di mana kita bisa begini, bisa mendapatkan ini dan itu. Yang semuanya itu kita rasakan bukan karena kehebatan dan kemampuan kita. Dari situlah kita mengucap syukur. Na tahilala doa kamang dohot tamuinang na adong dihitaon nuaing jala songo dia hita nuaing sude nai dang ala ni gugota dang ala ni malota tung ala asini rohani Jehovah sabingdo. Di saat itulah ada ucapan syukur. Ketika kita mengakui bahwa apa yang ada di dalam hidup kita sekarang, apa yang kita punyai ini, apa yang kita miliki ini adalah semuanya kasih karunia Tuhan. Disitulah saya bersyukur. Tetapi ketika kita mengatakan, oh ini semua upayaku, ini semua usahaku, di saat itu kita akan merasa hebat dan tidak perlu bersyukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang disyukuri Daud? Kalau kita kembali ke nats yang sudah kita baca tadi, yang pertama, ia bersyukur karena Tuhan begitu sayang padanya. Dan bukan hanya dia disayangi Tuhan, tetapi keluarganya. Ia berkata, siapakah aku ini dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud merasa pencapaian-pencapaian selama ini adalah anugerah Tuhan. Kalau Daud sampai duduk di tahta yang tinggi, itu adalah anugerah Tuhan. Asini rohani debatadui di ibana, aidang ise ibana. Itu sebabnya dia mengatakan, Tuhan siapakah aku ini sampai sedemikian engkau memberkatiku. Bukan cuma aku tapi keluargaku. Demikian juga keluarganya yang Tuhan tempatkan melebihi orang-orang lain. Anaknya Salomo dipersiapkan menjadi penerusnya kelak. Jadi kalau kita baca nats ini, ketika Daud mengatakan, wah masa aku tinggal di rumah yang sehebat ini, semewah ini, sementara tabut Tuhan masih di udung-udung. Dia merasa, oh tidak pantas, Tuhan berada di situ. Tabut Tuhan masih di situ, saya sudah enak-enak di sini. Lalu dia kasih tahu kepada Nathan. Di saat itulah Nathan memberitahu kepadanya apa yang Tuhan sudah perbuat terhadap dirinya, terhadap keluarganya, bahkan terhadap umat itu.
Disitulah dia bersyukur, dan saat itulah Daud mengatakan, emang siapa aku ini Tuhan? Sedemikian Engkau memberkatiku. Anaknya Salomo dipersiapkan menjadi penerusnya kelak. Ingat saudara-saudara, bukan Daud yang memilih Salomo, tetapi Tuhan yang memilihnya. Lalu yang kedua yang disyukuri Daud adalah banyak keajaiban yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Juga terhadap umatnya, umat Israel. Dan menurut Daud tidak ada yang bisa melakukan itu selain Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, bukan hanya Daud dan keluarganya yang disayangi Tuhan, tetapi juga seluruh umat Israel itu. Tuhan turun tangan sendiri melakukan yang terbaik buat umat Israel. Itu dikatakan tadi di ayat 21. Kepemilikan Tuhan terhadap umat itu sangat jelas dikatakan di dalam nats kita hari ini. Dan yang keempat, bukan hanya itu, keturunannya diberkati dan akan terus diberkati sampai selama-lamanya. Suatu jaminan yang luar biasa bagaimana Tuhan memproteksi keluarga dan keturunannya. Itulah berkat-berkat Tuhan buat Daud dan umat Israel, sehingga ia patut bersyukur kepada Tuhan. Jadi nats ini adalah dua ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apa yang kita syukuri? Ahado nanaing sihamolate honota, dang mungkin suadong sihamolate honota. Tapi perlu kita ingat, saudara-saudaraku, jangan ada yang bilang begini, aku bersyukur Tuhan karena aku tidak kena corona. Untunglah mereka yang kena. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku tidak kena corona. Untunglah mereka yang kena. Nah, itu bukan ucapan syukur. Itu bukan syukur, tapi menyukurin, syukurin, rasain, tahun. Itu maksudnya kalau demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak hal yang membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, sampai hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Kita diberi kesehatan, masa kita enggak bersyukur diberi kesehatan? Diberi umur yang panjang, anak-anak kita diberkati. Ay susadia niyan na tarapoti, na taluluy ganu pari ganu minggu ganu bulan, alay di patuk tuhatay, di pasuku pakyota. Si pata molosian bilangan matematika na lebih besar pasak daripada tiang. Ay gumodang doon na naing sibutuhata siyan naro. Tetapi Tuhan mencukupkan kita. Itulah artinya berdoa. Ingat, ketika Tuhan meladeni makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Kenapa bisa cukup? Bukan berarti begitu berdoa, ikannya langsung bertambah jadi 5.000 ekor. Atau rotinya dari 5 menjadi 5.000 roti, bukan. Tapi begitu Tuhan berdoa sebelum mereka makan, sebelum dibagi, didoakan. Disitulah berkat Tuhan itu terjadi. Yang sedikit menjadi cukup. Otiksai, godang sudah.
Masa kita nggak bersyukur? Para opung, aka opung, pahopuna, martaba, sehat-sehat, sude, atik pedang bui pajupang nuaing, alani koronaon, alani coronaon. Menurut kita ini biasa, ini mah biasa. Karena tiap pagi juga begitu, tiap malam juga begitu. Enggak. Ini luar biasa loh. Apapun itu syukurilah. Dan sampaikanlah ucapan syukurmu itu di dalam doa. Jadi banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita ini yang patut kita syukuri. Dan itu perlu kita sampaikan di dalam doa. Jadi berdoa dan bersyukur, bersyukur dan berdoa. Itulah pesan firman Tuhan hari ini buat kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.